KLPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Nah, sekarang kita udah masuk ke sesi kelima Ya. nih, menuju sesi terakhir sebelum kita nanti ada istirahat ya. Betul. Untuk sesi kelima ini yaitu dari Badan Kepegawaian Negara, namun sebelum masuk ke paparan kita akan saksikan video berikut ini. Silakan. Hai Sobat BKN, kenalan dengan BKN yuk! Badan Kepegawaian Negara, atau yang lebih dikenal dengan BKN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. BKN memiliki visi mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi BKN yakni meningkatkan kualitas ASN melalui pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN, penyelenggaraan manajemen ASN, penyimpanan informasi pegawai ASN, pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, serta mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN. Tahukah kalian, BKN memiliki satu kantor pusat yang terletak di Jalan Maijen Sutoyo nomor 12 Jakarta. BKN juga memiliki 14 kantor regional yang bertempat di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Aceh, dan Manokwari, serta memiliki 21 kantor UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana sih proyeksi karir untuk alumni STAN di BKN? Pola karir pegawai lulusan STAN di BKN bisa menduduki jabatan sebagai berikut. Untuk mendukung pola karir pegawainya, BKN memiliki banyak program pengembangan kompetensi seperti coaching, mentoring, belajar mandiri sebanyak minimal 20 jam pelajaran per tahun, program magang, on-the-job training, diklat teknis, serta program pendidikan sesuai Human Capital Development Planning yang termasuk tugas belajar dan izin belajar hingga ke luar negeri. BKN termasuk salah satu instansi tertua di Indonesia loh. BKN juga memegang peranan strategis sebagai pengelola kepegawaian seluruh ASN di Indonesia. Dengan kata lain, BKN adalah HRD-nya pemerintah Indonesia. Keren kan? Saat ini, BKN telah mencapai nilai RB 80%, sehingga berdampak pada kenaikan tunjangan kinerja sesuai dengan Perpres nomor 103 tahun 2022. Bikin tambah semangat kerja kan? Sobat BKN juga perlu tahu, prestasi-prestasi apa aja sih yang udah diraih BKN? BKN juga telah melahirkan banyak produk dan inovasi, baik untuk internal maupun eksternal BKN, seperti SSC ASN, CAT, Spektra, MySAPK, SIASN, Simpeknas, dan masih banyak lagi. Hai Sobat BKN, khususnya alumni PKN STAN. Kalian penasaran gak sih dengan pekerjaan yang ada di BKN? Saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Sela, alumni PKN STAN Angkatan 2016. Dan Mbak Sela bekerja sebagai pengelola
Kegiatan dan Anggaran di Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Kepegawaian Negara. Hai Mbak Sela. Halo, hai. Bisa diceritakan sedikit nggak sih tentang tusi yang Mbak Sela kerjakan? Ya, sebagai pengelola kegiatan dan anggaran di BKN, khususnya di Biro Perencanaan dan Organisasi, saya melakukan pekerjaan proses keuangan dari mulai hulu ke hilir. Mulai dari melakukan perencanaan keuangan, perencanaan anggaran, terus kemudian melakukan pengelolaan anggaran dan kegiatan di tahun berjalan, melakukan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan di tahun berjalan, hingga pelaporan keuangannya. Dan setelah bekerja di BKN, saya jadi bisa mengimplementasikan apa yang selama ini saya pelajari ketika berkuliah di BKN STAN dan benar-benar mengimplementasikannya setelah di BKN ini. Menurut Mbak Sela, asik nggak sih bekerja di BKN? Asik dong, di BKN tuh kita punya banyak partner kerja yang seru, yang mau sharing knowledge dengan kita, yang open minded, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Dan yang paling penting, BKN tuh sangat amat mendukung pengembangan karir dan pengembangan kompetensi pegawainya. Seperti saya saat ini sedang mengikuti pelatihan-pelatihan, juga telah mengikuti pelatihan-pelatihan, dan kemudian saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan BKN sangat amat mendukung pengembangan kompetensi dan karir pegawai. Ya, luar biasa ya, seru banget ya. Dan yuk kita lihat testimoni yang lain dari para alumni PKN STAN yang bekerja di BKN. Halo Kak, boleh kenalan dulu nih, namanya siapa? Boleh dong, nama aku Stefani Dwi Novianti. Aku lulusan tahun 2019, jurusan D3 Akuntansi. Halo, namaku Karina Ainun Septianingsih. Aku lulusan D3 Kebendaharaan Negara PKN STAN tahun 2020. Halo, boleh. Namaku Farhan Farizasani. Aku lulusan PKN STAN tahun 2019, jurusan D3 Akuntansi. Udah berapa lama nih kerja di BKN Kak? Kurang lebih sampai dengan sekarang hampir 3 tahun ya. Sampai saat ini aku udah 2 tahun kerja di PKN. Boleh tahu penempatan mana? Aku penempatan di Biro Keuangan di bawah Sekretariat Utama untuk jabatannya sebagai pengelola keuangan. Selain itu aku mendapatkan tugas tambahan sebagai staf PPK Biro Sumber Daya Manusia. Aku sekarang ditempatkan di Inspektorat Badan Kepegawaian Negara sebagai pengelola anggaran sekaligus staf PPK. Aku penempatan di Sekretariat Utama Biro Umum. Jabatannya apa sekarang? Jabatannya sebagai pengelola kegiatan dan anggaran, dan juga mendapatkan jabatan tambahan sebagai bendahara pengeluaran pembantu. Boleh sharing nggak sih kegiatan sehari-harinya ngapain aja? Sehari-hari aku di Inspektorat ini bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawabannya. Jadi di Inspektorat sebagai unit pengawas internal itu kita merencanakan dulu nih apa yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat ini selama 1 tahun, apa yang akan dilakukan, audit apa yang akan dilaksanakan, lalu kita melihat anggarannya. Nah, bagaimana anggaran itu bisa teralokasi ke setiap kegiatan Inspektorat. Lalu setelah itu kita juga mengumpulkan dan mendokumentasikan dokumen-dokumen anggaran di Inspektorat, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kalau untuk sebagai staf PPK sendiri, aku membantu Biro SDM dalam mempertanggungjawabkan dokumen keuangan. Nah, tapi untuk di unitku sendiri di Biro Keuangan, karena aku penempatannya di bagian belanja pegawai, makanya aku ngurusin seluruh gaji di BKN Pusat. Nah, tapi nggak cuma gaji doang, aku juga ngurusin tunjangan kinerja seluruh BKN Pusat, kantor regional, dan Pusbang ASN. Kalau untuk pengelola anggaran itu, aku mengelola anggaran di unit kerjaku, yaitu di Biro Umum, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan anggarannya. Kalau untuk bendahara pengeluaran itu, aku mengerjakan tagihan-tagihan keuangan yang ada di Biro Umum, khususnya tagihan keuangan listrik, telepon, air, dan juga gaji PPNPR. Apa bayangannya waktu pertama kali masuk BKN? Waktu pertama kali masuk BKN sebenarnya sama seperti mahasiswa pada umumnya ya. Ketika kita mulai lulus, lalu kemudian kita masuk ke dunia kerja dan kita nggak tahu apa yang akan dilakukan gitu di dunia kerja. Bayangannya yang pertama aku takut ya dengan dunia kerja itu seperti apa, dan aku takutnya aku canggung gitu. Tapi ketika aku masuk ke BKN, ternyata di Inspektorat ini teman-temannya sangat mendukung gitu. Atmosfernya sangat mendukung, termasuk para auditor pun mau membantu aku untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabku dengan sebenar-benarnya. Tapi ternyata setelah masuk di BKN, rekan-rekan kerjanya, seniornya maupun pimpinan unit kerjanya itu mendukung banget nih untuk pengembangan kompetensi aku di BKN. Boleh dong, spill gaji kita berapa sih sekarang? Wah, karena tahun ini kan BKN nilai RB-nya udah naik nih.
Jadi untuk fresh graduate kayak kita ini yang lulusan PKN STAN kira-kira ya 6-7 juta lah. Nah tapi karena kan kita dipermudah ya untuk izin tugas belajarnya. Nah nanti setelah kita lulus S1 nih kita bisa naik dari 7-8 juta lah kira-kira. Kalau hal yang berkesan selama kerja di BKN itu apa aja sih? Hal-hal yang paling berkesan terutama itu waktu aku ditugaskan sebagai panitia seleksi ASN. Karena BKN ini bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen bagi ASN di seluruh Indonesia. Aku waktu itu ditugaskan untuk melakukan menjadi panitia seleksi CSN di Jayapura. Nah waktu itu aku di sana bekerja sama juga dengan instansi lain melakukan seleksi CAT. Nah itu merupakan pengalaman berharga bagi aku dan sangat berkesan karena di sana aku bisa melihat bagaimana masyarakat Papua itu antusias dalam mengikuti seleksi CSN. Nah di sana aku benar-benar merasakan pengalaman yang mungkin tidak akan aku dapatkan selain di BKN ini gitu. Nah, karena kita kan ditempatinnya sesuai di bidang kita ya di keuangan. Tapi karena kita ini penempatan di BKN dan BKN itu sendiri kan merupakan core kepegawaian. Jadi kita tuh nggak cuma memperdalam pengetahuan kita di bidang keuangan, tapi kita juga lebih tahu tentang kepegawaian. Pesannya yang pertama ya penempatan di BKN itu sesuai dengan background pendidikan aku sebagai pengelola keuangan. Jadi dari awal CPNS pun sampai sekarang aku dipercaya untuk mengelola anggaran dan keuangan yang ada di biro umum. Selain itu untuk pengembangan kompetensi di BKN juga itu sangat didukung oleh pimpinan unit kerjaku dan juga dari biro SDM. Dan sekarang ini aku lagi melanjutkan S1 aku di Perbanas Institute. Terakhir nih, pesan buat adik-adik STAN yang lulus tahun ini. Nah, untuk teman-teman lulusan PKN STAN tahun 2022, jangan ragu buat milih BKN sebagai instansi tujuan kalian. Pesannya untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih bingung nih memilih instansi pilihan kalian. Pesan dari aku, jangan ragu buat jadiin BKN sebagai instansi pilihan kalian karena di BKN itu pastinya ilmu kalian akan kepake banget dan juga pengembangan kompetensi kalian itu akan lebih berkembang nih di BKN. Nah untuk adik-adik STAN yang lulus tahun ini, terutama kalian yang punya ketertarikan di dunia manajemen ASN atau human resource, bisa banget nih kalian masuk ke BKN sebagai bagian dari ASN BKN. Karena kalau misalnya kalian nanti tertarik untuk menjadi ASN yang berkecimpung di dunia manajemen ASN, kalian bisa beralih ke jabatan tersebut di BKN ini gitu. Atau kalian mau lanjut sebagai pengelola keuangan juga sangat terbuka jalannya. Teman-teman yang masih bingung mau milih penempatan di mana, ayo bergabung ke BKN untuk bisa mewujudkan mimpi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kusuma Ismardani, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara. BKN sebagai instansi yang menyelenggarakan manajemen kepegawaian membutuhkan pegawai dengan talenta-talenta terbaik untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Lulusan PKN STAN yang bekerja di BKN ditempatkan sesuai dengan formasinya. Sejak tahun 2019, BKN telah menerima 33 pegawai lulusan PKN STAN. Pada tahun 2022, ada 5 jabatan yang diusulkan oleh BKN, yaitu 1 verifikator keuangan, 2 pengelola keuangan, 3 auditor pelaksana dan terampil, 4 pengelola barang milik negara, serta 5 pengelola kegiatan negara. Dengan penempatan di kantor pusat BKN, Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, dan seluruh kantor regional BKN serta UPT. BKN mendukung pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan, studi lanjut, tugas belajar biaya mandiri, serta diklat-diklat yang sesuai dengan tupoksi yang melekat pada jabatan yang diemban oleh pegawai. Mari berkontribusi untuk negeri melalui prestasi dan inovasi bersama kami. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah mempercayakan para lulusan PKN STAN untuk bergabung di BKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi kita sudah saksikan video dari BKN ya. Betul. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Badan Kepegawaian Negara, Ibu Diah Kusuma Ismuwardani, PSI, MSI, selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang Mbak Suci ya. Betul. Mbak Suci dan Mas Ilham. Betul, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, salam warahmatullahi sehat selalu, wabarakatuh. dan Sehat selalu, salam Ibu. bahagia. Baik Ibu, mohon izin kami persilakan untuk dapat menyampaikan bahan paparannya dalam waktu 15 menit. Monggo Ibu silakan. Terima kasih Mbak Suci. Mungkin kami dibantu ya Mbak. Kemarin kami sudah kirim ke sudah kirimkan bahan. Ibu, siap. Ini sinyalnya tidak stabil di sini. Oke, siap. Teman-teman panitia bisa share screen. Sedang kita siapkan. Siap, terima kasih Mas Ilham. Sudah bisa teman-teman panitia? Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Kita lanjut. Saya mohon juga di ini ya, mungkin nanti saya paparan sekitar 10 menit. Nanti kita ada tanya jawab ya Mbak Suci. Mungkin kita maaf sekali kepercayaan dari Kementerian Keuangan. Ini instabil. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih sudah mempercayakan kepada kami di BKN. Beberapa tahun terakhir ini kami diakomodir keperluannya. Nah, lanjut untuk tahun ini kami mengajukan 69 usul untuk penempatan di BKN. Lanjut. Yang mana 69 lanjut, yang mana lanjut, yang mana 69 itu formasinya adalah tadi di atas sebagai verifikator keuangan itu ada 17 formasi. Nah, ini kami penempatannya ada di BKN Pusat, di Pusbang ASN di Ciawi, dan seluruh kantor regional kami dari Aceh sampai Manokwari. Yang berikutnya ada pengelola keuangan, kami ada 2 formasi. Ini semua kelas jabatannya di kelas jabatan 6. Lanjut. Selanjutnya adalah auditor pelaksana garing terampir, itu ada 5 formasi. Juga D3 kelas jabatannya 6. Yang berikutnya adalah pengelola barang milik negara, ada 11 formasi. Kelas jabatannya juga 6. Terus berikutnya 5 pengelola kegiatan dan anggaran, 36 formasi, kelas jabatan 6. Jadi totalnya yang kami ajukan di tahun 2022 ini ada 69. Semoga harapannya adik-adik mau bergabung dengan BKN. Sangat menarik, tadi ada kakak-kakak sudah melakukan testimoni, sangat menarik untuk bekerja di BKN. Lanjut, pola karir. Lanjut halaman selanjutnya tentang pola karir. Jadi pola karir di sini nanti adik-adik itu dapat berkembang ke jabatan fungsional dan jabatan struktural, yang mana jabatan strukturalnya mulai dari jabatan pengawas, administrator, dan jabatan pimpinan tinggi. Dalam artian jabatan pimpinan tinggi ini dimungkinkan bisa sampai madya, yaitu sekretaris utama. Untuk jabatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional ketika adik-adik nanti masuk adalah jabatan-jabatan di bidang keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti juga dalam proses sekian tahun ke depan bisa tidak di jabatan keuangan lagi ketika sudah misalnya kita ada mutasi ya, perpindahan dalam jabatan. Jadi dimungkinkan ketika adik-adik suatu saat ada masanya untuk jabatan sekarang, tetapi bisa pindah ke jabatan
fungsional yang lain yang ada di BKN. Ada sekitar 28 varian jabatan di BKN. Nah, nanti bisa pindah dalam jabatan serumpun. Cuman ada memang perjanjian waktu awal yang ditentukan. Lanjut. Nah, ini pola karir pegawainya. Kami sudah punya manajemen talenta yang mana untuk memetakan pegawai dan memolakan dalam rangka rencana suksesi. Nah, ini ada jabatan unit kerja yang mana adik-adik bisa langsung ketika jabatan fungsional itu dipegang. Dalam artian jabatan fungsional sekarang dipegang, begitu diangkat dalam jabatan fungsional keuangan tersebut. Nah, adik-adik bisa masuk ke biro keuangan dengan jabatan banyak itu, biro umum, pusat pengembangan kepegawaian ASN, dan kantor regional kami, serta di unit JPT Pratama BKN Pusat. Lanjut. Nah, pola karir pegawai administrator. Nah, di Biro Keuangan untuk sampai jabatan administrator, karena kami kemarin PB untuk jabatan administratornya di Biro Keuangan tidak dihapus, jadi ada. Jadi adik-adik bisa sampai kepala bagian di Biro Keuangan, di Biro Umum juga ada kepala bagian layanan, dan Pusbank juga ada. Lanjut. Nah, pola karir sampai jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini bisa di Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan, dan organisasi, Kepala Biro Umum, dan Inspektur. Bahkan ini kami tambahkan lagi, ini bisa sampai Kepala Kantor Regional. Lanjut. Nah, untuk pola karir adik-adik memilih nanti seterusnya di dalam jabatan fungsional, ini ada jabatan fungsional yang dapat adik-adik pilih terkait dengan pendidikan. Itu ada auditor, analis anggaran, analis pengelolaan keuangan APBN, pengelola barang dan jasa, pengelola pengadaan barang jasa, penata keuangan APBN, dan penata laksana barang. Lanjut. Ini adalah pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai memang ini awalnya sulit, tapi BKN sudah punya HCDP. Banyak instansi belum. Kami memang mementingkan HCDP ini harus ada. Kenapa? Ini menjadi acuan dalam pengembangan pegawai ke depan, sehingga kita di BKN itu sudah bisa memetakan sampai 5 tahun ke depan kira-kira pegawai itu pengembangannya itu apa dan sampai di mana. Nah, itu kita sudah lakukan, dan kita HCDP kita sudah ditetapkan. Nah, kemudian adalah magang. Jadi kita memang menjalin magang dengan bisa mengirimkan ke beberapa instansi, termasuk kami juga pernah mengirimkan ke Bappenas. Terus dan kami juga sebagai 10 instansi yang nanti tahun 2023 sebagai tujuan magang. Itu ada rapat dengan Bappenas terkait hal tersebut. Nah, terus pengembangan pegawai juga ada OJT di kami dan pelatihan-pelatihan. Terus di kami juga ada dikembangkan namanya CMB. CMB itu untuk memacu percepatan pengembangan kompetensi oleh pegawai, yang mana ditargetkan 20 jam per tahun, tetapi kami itu sangat melampaui itu dengan metode CMB itu. Lanjut. Jika terkait adik-adik ini sebenarnya selalu ditanya berapa sih take home pay, ibaratnya take home pay yang didapatkan oleh pegawai yang bekerja di BKN. Kalau kita berbicara take home pay, kalau dari Tunkin saja ini kami baru 80%, tetapi alhamdulillah itu dengan perjuangan luar biasa. Ini adik-adik di grade 6, jadi bisa tinggal ditambahkan dengan gaji pokok.
gaji pokok ditambah lagi nanti dengan tunjangan jabatan. Kalau take home pay-nya berapa, itu kan kadang-kadang seperti tadi testimoni dari kakak-kakak angkatan adik-adik semua, itu take home pay mungkin agak berbeda setiap bulannya, kan kadang-kadang banyak penugasan segala macam seperti itu. Tetapi kalau yang betul-betul diterima berdasarkan tunkin peraturan perpresnya ini ditambah gaji pokok dan tunjangan jabatan adik-adik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terus begini, ada tambahan lagi untuk pengembangan pegawainya. Kami punya PIK, Pendidikan Ilmu Kepegawaian, yang sekarang lagi berproses untuk semacam sekolah tinggi kepegawaian. Nah, ini adik-adik boleh untuk mengikuti pendidikan di sana. Jadi ini D4. Jadi D4, jadi banyak kakak-kakak kelas kalian juga ikut masuk di PIK. Karena kenapa? Adik-adik walaupun nanti jabatannya fungsional keuangan juga harus tahu tentang kepegawaian mulai dari perencanaan kepegawaian di awal sampai pensiun, karena adik-adik adalah pegawai BKN. Jadi tidak mungkin nanti ditanya keluar misalnya dari mana, dari BKN, terus ditanya bagaimana proses pensiun. Wah, saya tidak tahu, saya adalah orang keuangan. Sehingga kami mempersiapkan adik-adik juga ketika masuk pertama kali pembekalan tentang BKN, ke BKN-an, semua tugas fungsi BKN. Nah, setelah itu nanti kalau adik-adik mau melanjutkan ke PIK, itu kita boleh sangat terbuka dari seluruh pendidikan dari jabatan dan pendidikan apapun yang ada di BK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap semoga adik-adik tertarik ya mendengar tadi. Boleh mungkin dijapri kabarnya seperti apa kan. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Sekarang mohon izin Ibu, kita mulai buka sesi tanya jawab nih Ibu. Iya, siap. Oke. Siap. Nah, ini mungkin teman-teman lulusan PKN STAN bisa raise hand kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Bu Diah. Tapi sambil menunggu Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ada beberapa pertanyaan titipan Ibu. Yang pertama, apakah ada indikator khusus dalam penempatan awal lulusan nantinya di unit atau kantor perwakilan di BKN? Silakan Bu Diah. Bagaimana Mbak? Oh, apakah ada indikator khusus dalam penempatan awal para lulusan PKN STAN nantinya, baik di unit ataupun kantor perwakilan di BKN? Nah, penempatan awal kita sesuai dengan formasi. Jadi ketika adik-adik misalnya ini kan kita punya dari Aceh sampai Manokwari. Silakan kalau misalnya aslinya di mana, di Medan, silakan mendaftar di Medan. Jadi kita berdasarkan formasi dan adik-adik mendaftarnya di mana, Mbak Suci? Oh, siap. Untuk penempatannya. Siap Ibu. Jadi berdasarkan daftarnya di mananya nanti ya Bu ya, berarti ya. Berarti bisa penempatannya mengikuti home base gitu ya Bu Diah ya? Siap. Oke, siap. Apakah ada nih teman-teman dari PKN STAN yang ingin bertanya langsung? Mungkin ada tambahannya Kak Cici dan Bu Diah. Jadi setelah penempatan awal itu, tahun keberapa seorang pegawai itu dapat pindah ke mutasi lagi Bu? Ke unit lain gitu Bu? Atau ke daerah lain begitu Bu? Nah, ke daerah lain. Maksudnya di lingkungan BKN kan? Betul. Atau mutasi antar instansi? Betul Ibu, di lingkungan BKN. Jadi pola mutasinya bagaimana Bu di BKN? Iya siap. Jadi begini, ada mutasi antar instansi itu kan sekarang kalau nggak salah dikunci di SI atau itu 10 tahun nggak boleh pindah ya. Berarti dikunci di sana, pengajuannya prosesnya panjang. Nah, tetapi untuk di internal BKN itu memang teman-teman nanti akan menandatangani tidak mengajukan pindah selama 10 tahun kecuali ada hal-hal yang ada peraturannya, misalnya pengobatan atau segala macam, dan itu tidak ada di daerah setempat. Nah, itu kita biasanya ada seperti penugasan. Tetapi kalau mengajukan pindah itu untuk internal kita 10 tahun menandatangani.
dan lagi kepentingan organisasi bisa untuk mutasi. Tetapi kalau pengajuan itu 10 tahun. Kalau untuk mengajukan sendiri itu 10 tahun ya Bu Diah. Tapi kalau untuk mutasi internal BKN sendiri Bu, misalnya sebelumnya dia ditempatkan di unit A, kemudian untuk dia pindah ke unit B itu setelah berapa lama di unit A Bu? Iya, itu kita 10 tahun, tanda tangan internal kita tuh 10 tahun. Kecuali tadi itu ada ada kebutuhan organisasi, terus ada hal-hal yang menjadi pertimbangan pimpinan, kita tidak minta ya kejadian-kejadian yang di luar ini kita gitu, itu bisa mengajukan pindah seperti itu. Soalnya begini, itu nanti akan merusak formasi, karena kan kita memang penetapan formasi sudah 5 tahun ke depan. Nah, kecuali adik-adik itu promosi dalam jabatan. Jadi mutasinya tuh ketika promosi dalam jabatan ya otomatis pindah gitu. Pindah dari jabatan semula, bisa jadi di unit itu atau kita kekosongan berdasarkan peta jabatan di mana melamarnya, seperti itu. Siap Ibu, siap. Ada lagi Mas Ilham? Mungkin ada terkait tadi kelanjutan gimana studi Mbak ya, Suci, Mas Ilham? Gimana Ibu? Iya, gimana? Terkait kelanjutan studi tadi Bu, karena lulusan PKN STAN kan background pendidikannya adalah terkait keuangan Bu. Ya. Nah, lalu ada sekolah terkait kepegawaian ya Bu ya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, itu apakah dimulai dari awal atau dapat dikonversi SKS-nya Bu? Nah, selama ini mana yang ini yang untuk di PIK ya, tetapi kan teman-teman juga banyak melanjutkannya di luar dan kita sangat membuka. Tetapi bagi teman-teman yang mau melanjutkan di PIK kami di D4 itu silakan, itu modelnya mana yang sudah didapat bisa dikonversi, tapi yang belum didapat tentunya dimulai dari awal karena kan materinya juga banyak yang berbeda gitu. Iya. Dan banyak pegawai di kami yang ikut ke sana juga dan sudah berjalan. Oke, siap Bu. Nah, sepertinya sesi tanya jawab. Bisa didengar Mbak Suci? Sudah kedengaran Bu? Siap kedengaran Ibu. Siap. Oke, baik Bu Diah, sepertinya sesi tanya jawab kami akan cukupkan. Selanjutnya kami persilakan Bu Diah untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Monggo Bu Diah. Halo Bu Diah. Harapan saya adik-adik, ya. Halo. Iya, silakan Ibu, silakan. Halo, bisa didengar? Bisa Ibu. Ya, terima kasih. Ya, adik-adik silakan melihat webnya BKN. Maksudnya kalau jangan sampai menyesal. Dalam artian ketika memutuskan di BKN, pelajari BKN betul-betul. Apa yang kami tampilkan tadi cocok tidak, cari menyampaikan adik-adik tidak kecil. Mungkin itu Mas Ilham, Mbak Suci. Baik, terima kasih banyak Ibu atas closing statement-nya, juga terkait paparan dan jawaban dari Ibu, sangat informatif sekali. Semoga informasi dari Ibu tadi menjadi jembatan bagi lulusan PKN STAN untuk nanti dapat meraih mimpi-mimpi mereka ya Bu ya. Amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah atas kehadiran pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Suci, Mas Ilham. Mohon izin undur diri. Siap. Oke, sesi 5 kita sudah selesai dan kita akan lanjutkan nanti sesi 6 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tapi setelah istirahat siang ya. Ya, betul. Berarti kita nanti akan bertemu lagi kapan Iam? Pukul 13. Oke, sampai bertemu lagi di sesi siang pukul 13 ya. Ya. KLP Fest 2022, Satu sinergi, bangun negeri.